Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Dr. Haji Muhammad Aditya M. Biomed, Ketua LDII Lampung, didampingi Ustadz HM Tarmin Abdullah SPDI, Wakil Ketua LDII Kota Bandar Lampung. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tema dialog spesial kita pada sore hari ini adalah kesiapan LDII Lampung menyambut Hari Raya Kurban. Ya, Assalamualaikum nih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat tampaknya ini. Alhamdulillah. Ya, karena kita kan sebentar lagi juga Hari Raya Kurban ini, Iya. Pak Ketua ya. Iya. Ya, antara ya tanggal 28 dan 29 ini. Ya, antara gitu ya Pak Ustadz. Iya. Ini sebelum kita mulai ke temanya ini, Pak Ustadz, soal kesiapan LDII Lampung menyambut Hari Raya Kurban. Ini kan kita tahu bahwa ada kemungkinan perbedaan menyambut Hari Raya Kurban antara pemerintah dan ormas. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Pak Iya. Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun Ya. pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Tegar TV yang tidak bosan-bosannya ya mengundang LII pada kesempatan ini. Biasa kita menjelang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, kita mencoba menjelaskan, mensiarkan apa yang kami siapkan. Tapi yang pertanyaan yang pertama tadi ya agak-agak ini juga ya. Tapi harusnya kita sudah terbiasa sih ya. Artinya adanya perbedaan itu Iya, sudah terbiasa. kita harusnya menurut saya kita sudah terbiasa. Keberagaman itu menurut kami adalah semacam anugerah ya. Jangan kita jadinya berbeda terus jadi apa ya, tidak rukun, tidak baik sesama gitu ya. Karena memang secara perhitungan, cara menghitungnya memang berbeda gitu loh ya, antara ormas yang satu dengan ormas yang lain. Pada saat kita melaksanakan Idul Fitri kemarin, ada yang menghitung secara hisab ya, ada yang secara ru'yat, melihat gitu. Jadi dan itu menurut dalil, menurut hukum dalam agama Islam, kedua-duanya itu juga dibenarkan. Gitu. Dan di banyak negara juga ada yang menerapkan hal yang sama gitu. Ada yang ru'yat, ada yang hisab. Jadi menurut saya kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menyadari betul bahwa dari awal Republik Indonesia ini dibangun atas keberagaman, termasuk keberagaman sebenarnya di dalam ormas-ormas Islam juga ya. Nah, ini yang kita memang menurut saya sekali lagi kita tidak perlu menjadi menjadi tidak baik, kemudian saling mencela, kemudian kan saling menganggap yang satu benar, yang satu tidak benar gitu ya. Nah, ini yang memang kita harus mempunyai kematangan secara bangsa, menerima hal-hal yang memang ternyata dalam hidup ini tuh tidak semuanya mesti sama gitu loh ya. Jadi kita jangankan antar agama ya, yang jelas-jelas beda, kitab sucinya beda gitu, cara pemahamannya beda, cara ibadahnya beda. Di dalam Islam sendiri pun terkadang ada hal-hal yang memang suka nggak suka kita lihat memang berbeda gitu ya. Pak Umar mungkin ingat kalau di Ramadan ada yang sholatnya pakai 11 rakaat, 23 rakaat gitu ya. Betul. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Nah, juga termasuk cara menghitung awal jatuhnya Ramadan misalnya, atau awal jatuhnya 1 Syawal, dan sekarang juga mungkin Idul Adha. Jadi memang menurut saya itu hal-hal yang harusnya tidak menjadi kita tidak baik lah ya. Kita tunjukkan bahwa memang Islam itu seperti juga di agama lain menurut saya, di beberapa yang saya baca, tidak hanya Islam kan, ada beberapa sekte, ada beberapa keyakinan di
banyak agama. Jadi memang kita harus berbesar hati menerima, cuma memang tidak boleh menganggap kita paling benar dan yang lain salah. Itu kan menyangkut keyakinan yang paling hakiki menurut saya. Nah, itu yang tidak boleh kita jadikan hal untuk menjadi tidak rukun dan tidak baik gitu ya. Ya kita terima saja. Yang nganggap nanti tanggal 28 itulah saatnya Idul Adha, ya silakan. Yang nanti menganggap nanti karena sesuatu dan lain hal, menurut mungkin misalnya tidak terlihat hilalnya, kan tetap masalah hilal juga misalnya, sehingga digenapkan sehingga Zulhijjahnya jatuh nanti di hari tanggal 29, ya itu juga ya silakan saja. Itu jadi kita makin dewasa harusnya harus makin bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu, Pak Umar. Jadi memang sekali lagi perbedaan tidak untuk memecah belah, tapi kita makin kompak harusnya ya, saling menghargai, saling menerima, sehingga memang persatuan Indonesia itu tidak hanya jadi simbol, tapi benar-benar kita rasakan dan kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk antar umat Islam sendiri. Kerukunan itu ya, betul. Karena memang inilah yang kadang-kadang menurut saya, apalagi kita memahami ini hanya semata-mata keyakinan kita ya, padahal kita kan berdasarkan undang-undang di negara kita kan, negara menjamin orang untuk mengekspresikan, tapi tentunya juga tidak boleh memaksakan ya. Kalau memang berbeda ya berbeda, tapi tidak memaksakan keyakinannya sehingga yang lain merasa tersakiti, merasa terintimidasi dan sebagainya. Oke. Pak Ketua, ini menarik. Bisa menambahkan Pak yang ini? Silakan Ya. Pak. Kalau menurut saya perbedaan hari raya di Indonesia adalah keniscayaan. Iya. Karena founding father kita telah memilih Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar 45-nya. Artinya kita tidak bisa disamakan dengan negara tetangga, Malaysia misalkan. Kenapa? Mereka tidak ada Pancasila. Mereka kerajaan, jadi mereka negara punya otorita memaksa warganya untuk satu hari raya. Menarik itu, dan ilmiah sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang sistem penghitungan kalender, hisab dan ru'yat, dua-duanya sangat ilmiah. Kalau kuliah di UIN itu ada dua SKS, mata kuliah soal ilmu falak. Jadi kita jangan anti. Faktanya di hari-hari biasa, saya tanya Pak Umar tadi sholat zuhur. Apakah Pak Umar harus keluar melihat matahari dulu? Ru'yat mataharinya kan tidak. Artinya Pak Umar tadi sholat zuhur menggunakan hisab. Iya kan? Gitu loh. Nah, tetapi pemerintah dan beberapa ormas besar Indonesia ketika pergantian bulan, dan itu tidak hanya Indonesia, karena di akhir 2021 di Bali ada konferensinya menteri-menteri agama se-4 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Betul. Disingkat MABIM. Nah, MABIM saat sidang di Bali itu salah satu kesepakatannya adalah di 5 negara ini terhitung mulai 1 Januari 2022 penentuan hilal atau bulan sabit tipis dalam kalender Komariah adalah yang semula 2 derajat dinaikkan menjadi 3 derajat, kemudian sudut elongasi yang semula 3 derajat naik menjadi 6,4 derajat. Dan itu sangat ilmiah, bisa diadu teori itu ke dunia hafal. Menarik ini Pak Ustadz dan Pak Ketua. Menarik. Tapi yang jelas bahwa seperti kata Pak Ustadz Tarmin tadi, ini keniscayaan dan ilmiah. Dua-duanya ilmiah. Jangan dibilang ormas yang lebaran lebih dulu karena dia ormas yang lebaran tanggal 28 itu. Dari beberapa kami dialog dan ikut pelatihan-pelatihan, mereka jangankan hanya menentukan Idul Adha nanti, dia bisa menghitung dengan kepiawaian dan keilmuan ilmiahnya. Betul. Dia bisa menghitung Idul Fitri tahun 3000 yang akan datang.
Iya, iya. Itu luar biasa. Oke, nah. Dan bisa juga narik mundur. Iya, Nanya iya, Pak iya. Umar dulu lahirnya bulannya apa? Dia bisa juga. Jadi sangat ilmiah sekali. Soal logikanya kan gini, bulannya itu satu, mataharinya satu, buminya satu. Mereka berputar dengan putaran yang tetap. Iya, iya, iya. Mereka berputar tetap loh, nggak. Iya, Kalau iya. nggak tetap ya dunia Iya. hancur kiamat. Betul, betul. Jadi makanya bisa dihitung, ada ilmunya. Ada. Iya. Pak Ketua, Ya. Pak Dr. Haji Aditya, ini menarik. Hmm. Ya, ya banyak juga orang tahu bahwa Ormas LDII ini sangat antusias melakukan korban lah dalam lebih baik ya di tingkat lokal bahkan tingkat nasional barangkali. Siap. Ya, Ya. Pak Ketua, ini gimana? Atau dalilnya ke Pak Ustadz? Nah, ini gimana Pak Ustadz? Kenapa gitu Ormas LDII kayaknya antusias? Kalau bicara tentang korban sebenarnya bukan hal baru. Hmm. Korban secara umumnya, secara Iya. gradual, korban itu adalah pernah dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil dan Habil. Nanti kalau kita mengkaji di surah Al-Maidah, di sana diterangkan bagaimana di surah Al-Maidah itu kisah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Ternyata luar biasa. Pembunuhan pertama kali di muka bumi dilakukan oleh seorang kakak terhadap adik Qabil dan Habil, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Itu di balik itu semua ada kisah cinta, ada perebutan wanita. Di balik itu juga ada korban rupanya. Nah, dalam kisah itu ada korbannya Habil yang diterima dan korbannya Qabil kakaknya yang diterima. Dan sebagian riwayat di dalam hadis menerangkan korban Habil, seekor domba yang bagus, itulah yang dalam sejarah akhirnya diturunkan oleh Allah sebagai domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Iya, iya, iya. Terus kemudian antusias warga LDII ya, Ormas LDII terhadap korban itu sendiri gimana? Jadi memang sebenarnya kan kita sih ibadahnya itu bukan cuma korbannya yang antusias ya, tapi kan memang karena korban itu terlihat gitu ya, seperti bukan dipamerkan sih, karena memang korban itu ya mau nggak mau kan harus dilaksanakan dan terlihat. Jadi memang ya oleh warga sendiri, warga LDII sendiri, kemudian oleh masyarakat gitu ya. Kemudian ada juga petugas yang menghitung gitu kan, menghitung jumlah hewan korbannya, karena memang itu semata-mata untuk pendataan saja gitu kan. Nah, jadi seolah-olah kok jadinya ada kesan bukan pencitraan sih sebenarnya. Jadi memang semacam memang gerakan lah. Nah, memang karena memang seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, ini ritual ibadah, salah satu ritual ibadah, banyak sekali dalil-dalil secara di Al-Quran, di hadis juga menjelaskan bahwa ini pahalanya besar, sehingga kita juga berlomba-lombanya itu untuk mendapat pahalanya yang besar tadi. Nah, cuma memang di LDII itu berhubung kita itu dari berbagai macam strata ekonomi. Jadi kita tentunya mensiasatinya itu dengan berbagai cara gitu ya. Misalnya kita menabung, karena kan kita tahu kita tahu nanti Lebaran Idul Adha itu tahun 2023 itu bulan ini, tanggalnya mungkin tadi yang beda itu kan. Jadi kita biasanya teman-teman warga kami itu misalnya setelah korban itu mungkin seminggu 2 minggu setelah itu sudah mempersiapkan untuk tahun depan. Oh, ada program menabung ya? Menabung. Jadi memang di PAC, di PC itu ditabung, ada yang menjadi semacam bendaharanya untuk menerima tabungan itu, dan mereka punya target lah sebulan mau mensisihkan berapa sehingga mereka terkumpul gitu ya. Ada Pak Ketua, ini tampaknya memang kegiatan tahunan ya, sehingga ada program tabungan. Tapi ini terkait waktu juga ini Pak Ketua ya. Pak Ustadz, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. HM Aditya M. Biomed, Ketua LDII Lampung, bersama Ustadz HM Tarmin Abdullah, Wakil Ketua LDII Kota Bandar Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.